Jadi misalnya kita udah kena krisis domestik, terus dihajar lagi nih sama global financial crisis kan. Ya udah turun lagi gitu. Cuman kan lebih ke yang dipikirin itu, satu, apakah kita bisa prediksi hal kayak gini. It's really hard. Welcome to the series Answering Client Questions. Di series yang kali ini, gue sama Budi akan answer questions yang sering ditanyakan sama clients. Seperti biasa. Seperti biasa. Yeah. Without further ado, let's get to it. Oke, langsung. First question. Kalau misalnya terjadi global financial crisis, investasi kita di perusahaan-perusahaan Indonesia bagaimana nih, Bu? Ya, kena drone pasti. Jadi misalnya kita udah kena krisis domestik, terus dihajar lagi nih sama global financial crisis kan. Ya udah turun lagi gitu. Cuman kan lebih ke yang dipikirin itu, satu, apakah kita bisa prediksi hal kayak gini. It's really hard. Kedua, kalau belum bisa prediksi, lu bisa timing kapan nggak? Bisa aja lu, oke, kayaknya nih udah mulai masalah nih US nih, Amsyong nih gitu kan. Terus tanya kapan? Taunya kejadian 3 tahun lagi gitu. Ya 3 tahun maksud lu kayak nggak invest sama sekali gitu. Dan itu belum tentu kejadian juga loh. Kan it's all about probabilities, right? Maksudnya nggak ada yang 100% gitu. Jadi ya daripada mikirnya kayak gitu, ya kembali lagi ke fokus ke apa yang lu beli sih, sama apa yang lu beli, dan divaluasi berapa. Kalau misalkan udah cukup murah, ya don't see the point kenapa harus kayak rush. Karena kan ujung-ujungnya kita sebagai investor, ya kita bukan analis ya, kita bukan komentator yang harus bisa prediksi bakal ada krisis apa dan kapan. Itu let the people on the TV, let Jim Cramer do it for you lah gitu kan. Tapi kayak kalau lu invest saham ya fokusnya kan apa yang lu bisa actionable sebagai investor gitu kan. Lu buy atau sell gitu. Apakah itu bisa optimize good return for you or not? Yeah, and I think I also want to add that the focus here is really important. Yeah. Okay. Maksudnya lu mau fokus predict hal-hal yang lu tahu susah banget diprediksi, atau lu mau fokus di hal-hal yang sebenarnya within your control, like understanding the quality of the business that you own. And I would argue that the latter is a lot easier to do given the information that is available in public. Kayak sekarang kita ada information age, terus kita juga ada banyak analytical tools kayak AI dan lain sebagainya to help us do it. Then it's really a matter of understanding and forming the conviction and then buying it at a reasonable price that gives you that conviction through market. Di zaman sekarang tuh lu nyari informasi edukasi tuh gampang banget ya. Iya. It's really easy. Cuman lebih ke lu bisa pilah-pilah mana yang berguna buat lu sebagai investor atau enggak gitu. Betul. Itu kuncinya sih. And shameless plug, kalau misalnya lu need help, you have people who are actually very willing to help you as well, like us gitu kan. The point is don't really need to make life too complicated, I guess ya. Ya, I guess lebih ke mungkin bias-bias psikologi ya, yang kalau misalkan kita tuh jauh lebih takut kehilangan uang dibanding kita cuan sebenarnya. Betul. Itu yang buat kita jadi lebih was-was dengan situasi kondisi sekarang ini. Cuman lebih ke ya fokus apa yang bisa kontrol lah ya. Karena banyak sekali hal yang kita nggak bisa kontrol, dan kalau kita terlalu pusingin itu malah jadi impact ke kehidupan kita sehari-hari. Is it worth it or not gitu kan. So, okay, next question. What do you think is the impact of macroeconomic factors di Indonesia terhadap our investments? Contohnya apa? Inflation, government policies, foreign direct investments, balance of payments. Ya, menurut gua makro kan. Makro GDP growth. susah men. Maksudnya kayak hal seperti itu juga nggak bisa kita kontrol gitu loh. Kayak jauh lebih produktif. Ya ini mirip pertanyaan pertama saya tadi sih, honestly sih. Kayak jawabannya juga sama. Gue bakal jawabannya sama gitu kan. Ujung-ujungnya yang lu beli itu apa gitu loh. Apakah perusahaan yang lu beli dengan manajemen yang ada di helm perusahaan itu bisa menavigasi berbagai macam krisis. Let's say dunia baik-baik saja gitu kan. All the interest rate are good, all the balance of payment are good, deficit is good. Lu beli perusahaan mediocre, ya lu juga gak bakal cuan. Dan sebenarnya kan gara-gara makro yang terbilang jelek saat ini, berbagai macam indikator yang saat ini terbilang jelek, kayak let's say kemarin PMI baru rilis, kayak Indonesia kontraksi lagi ke 46 dari 50. Ya apakah bakal impact? Ya pasti bakal impact. Cuma kan satu, itu baru satu titik, belum tuh bakal lanjut gitu kan. Yang kedua adalah, apakah bakal otomatis semua company langsung rungkat gara-gara hanya PMI turun dari 50 ke 46? Gitu, nggak juga gitu ya. Lu fokus ke company yang emang udah bisa tahan berbagai macam krisis aja. Ya fokus on what you can control aja sebenarnya. Iya, mereka punya kapasitas produksi bener-bener ke impact atau enggak gitu kan sebenarnya kalau misalnya lu ngeliatin PMI. Dan apakah let's say sekarang lagi ketekan nih, tapi kedepannya apa bisa balik lagi? Bisa survive atau enggak? Ya, itu lebih penting untuk dipikirin sih sebenarnya gitu. Dan balik ujung-ujungnya tuh lebih fokus ke ya udah kita lebih takut jauh kehilangan uang daripada miss opportunity.
for the time being because opportunity pasti bakal ada lagi. Maksudnya kayak tadi lu bilang tentang risk management to make sure that kita bisa ketakar downside risk-nya supaya we see another day to have the probability or like have the chance opportunity to gain an upside. Nah, cuman ada orang bilang kayak gini, let's say Gimana? kita udah beli nih saham bagus nih, manajemen bagus, policy bagus, tapi terjadi krisis kayak 98 lagi. Ya kita ngomong worst case aja gitu, Yeah. buka-bukaan aja. Ya, Worst case. nanti is the worst case gitu kan. Bisa turun 60% lagi. Itu kan bukan risk management yang bagus. Gimana? Balik lagi sih ke perusahaan nih. Perusahaan yang bisa survive that time atau enggak gitu kan. Oke. I'm not saying that ketika 98 itu, kalau misalnya 98 terjadi lagi for example. Let's say, Ya, amit-amit lah ya. Amit-amit, ini kita amit-amit banget. Tapi let's say 98 terjadi lagi. That's the worst case that exists in people's minds right now. Doesn't mean that we avoid answering the tough question, can the companies we invest in survive this crisis or not? And when we run this exercise in an intellectually honest way, given the management, given the competitive advantage of this company, given the product that they have, given the industry that they are operating in, dan lain sebagainya. Kalau misalnya mereka bisa melalui these tough times, I don't really see why kita harus tiba-tiba, oh ya exit, buruan cabut, bla bla bla. I guess another framing yang bisa gue tambahin lagi ke jawaban lu adalah lebih ke, ya udah, let's say 98 beneran terjadi lagi gitu kan. Kita tinggal cek aja di company-nya, dari company-company yang kita hold di portfolio, mana company yang menurut kita bisa punya probabilitas jauh lebih tinggi untuk survive dibanding company yang lain. Ya udah, kalau misalnya terjadi ya udah, kita tinggal reshuffle, rebalance lagi kan portfolio-nya, kita tinggal jual company yang mediocre, kita masukin ke company yang bener-bener superior dan bisa survive di 98 age gitu. Hal seperti itu nggak bisa kita kontrol, dan kalau gue pribadi ya lebih prefer ya udah, maksudnya udah ada gelagatnya, tanda-tandanya ini yang jelas ya, based on data, bukan based on kayak rumor atau fear doang ya. Ya udah, baru gue take action gitu, daripada kayak gue mikirin sesuatu hal yang belum tentu kejadian juga by the way gitu. Kayak ini lebih ke banyak gara-gara mungkin seakan-akan fata morgananya itu adalah mungkin kayak tidak bakal kejadian karena fear, karena orang-orang sekitar lu dan nakut-nakutin lu. Padahal datanya, angkanya, faktanya enggak juga. Yeah, sometimes it's quite surprising how the deviation of fear and data itu bisa cukup besar sih. Okay, next question. This is very very commonly asked by people juga. Ini S&P 500 udah rally terus gitu kan. Kalau misalnya gue udah beli S&P 500 dari tahun lalu, kenapa gue masih harus investasi di saham Indo? Mendingan gue udah pull out aja, ganti invest di saham Amerika, terus gue jual semua perusahaan yang gue udah invest di Indonesia. Ini nggak ada jawab bener salah sih, cuman ini kayak perspektif kita aja ya. Ini by the way, in our opinion ya. Kita bilang ya udah, maksudnya kayak apakah ada jaminan ini udah naik tinggi nih gitu kan? Apakah ada jaminan bisa naik lagi? Bisa iya, bisa enggak. Kalau buat gue sih investing is all about game of probabilities aja. Dengan Indonesia yang udah babak belur seperti ini, ya banyak sekali perusahaan yang emang udah bagus, manajemen bagus, bisnisnya bagus, udah mulai berbagai krisis, dihargai seperti perusahaan mau bangkrut. Ya how low can it go lagi gitu. Maksudnya lebih ke itu aja sih. Kalau gue, it's a very very common behavior amongst investors, yaitu they think that when they are chasing returns, short-term returns, they are optimizing for long-term returns. They are optimizing for long-term results. But biasanya itu kebalik. Ketika lu ngejar-ngejar returns, itu biasanya trade-off terhadap long-term survivability. Dan kalau misalnya lu mau compounding itu bekerja, you have to optimize for the long-term. Okay, there's no other way itu kan. And a case in point, to support this point more concretely, kalau misalnya lu invest di perusahaan-perusahaan Amerika sekarang, how do you know that they will continue the rally 2 years, 3 years, 4 years down the road? How do you know that it's going to meet your financial objectives by investing? You have to assume that they are going to not mean revert gitu. They are going to sustain the returns. Maksud lu adalah kayak ini orang invest tuh buat dana pensiun yang masih 10 tahun lagi loh by the way gitu kan. Kalau misalkan amit-amit resiko udah tinggi, terus lu masih percaya ini bakal naik terus sampai to the moon, to the Valhalla gitu kan, nggak ada berhentinya. What if kayak di tahun-tahun 7 ke 8 beneran unlock gitu. Dan anjlok. Yeah. Karena kayak lu juga pernah bilang kan, apapun kalau bisa dikaliin 0 ya 0. Yes. Jadi kalau misalnya lu udah invest terus akhir-akhirnya lu ujungnya rungkat parah, ya udah 0. You might think in the short run, oh this is worth it for me to basically optimize blah 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 to chase. Cuman the truth of the matter is that kind of attitude dan mindset only works for exceptionally few people as well. Kayak gitu. It's much more replicable for you to be able to stay patient, to really invest in the domains that you really know about, and then let compounding work for you instead of resigning to fate and then probability wise lu bisa kena wipe out. Ya emang kadang tuh counterintuitive sih. Di dunia investasi ini filosofi kita tuh malah daripada kita nyari cuan, kita nyari mana nih barang yang udah murah gitu. Betul.
gitu. And like sometimes the fallacy adalah kalau misalnya murah bukan berarti besok bakal naik. Bakal naik. Ya. Atau enggak kalau misalnya mahal bukan berarti besok turun. Although eventually bakal naik kalau Eventually bakal, tapi bukan berarti besok. Iya. Kayak gitu. Tapi Lucu kan, sih. and that's the hard part. And I don't think there is something yang intuitive gitu loh. And if you manage to grasp it, like really well done sih gitu. Kayak you've done really a good job in trying to understand, and kudos to you for like being patient and being able to enjoy the process aja. I think today's episode is a short one. Tapi ada atas pertanyaan lagi. Apa? Menarik. Nah, tadi kan si Budi bacot banget yang bilang kayak, yang penting perusahaan, yang penting perusahaan, yang penting perusahaan. Gitu. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan kebijakan pemerintah itu juga nggak jelas? Oh iya, yes. Gitu. Kayak hari ini ngomong ada DSI gitu kan, bilangnya mau mengut margin dari perusahaan-perusahaan tambang gitu kan. Terus besoknya ngomong mau bikin koperasi, jadi Alfamart sama Indomaret bye-bye aja. Atau gitu. Tiba-tiba besok tambang emas gue diambil. Ya si Martabe gitu. Kayak how do you make sure bahwa filosofi investasi lo yang udah pegang teguh banget selama 4 tahun terakhir ini masih bakal works ke depannya dengan pemerintah yang tidak konsisten seperti ini? Sebenarnya ya incorporate the political risk into your investment analysis juga sih. Tapi susah gak sih? Maksudnya kan kalau lu ngitung valuasi dari suatu saham based on value investing framework itu kan lu harus tahu ke depan nih, beberapa tahun ke depan lu kira-kira bisa nge-recoup atau bisa dapat laba bersih berapa dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan itu berapa. Bagaimana lu bisa pede nih perusahaannya ini nggak volatil banget earningsnya kalau misalkan pemerintahnya kayak gini gitu. I guess itu balik lagi ke range of probabilities, range of probable outcomes saja sih. Kayak kalau misalnya lu invest di perusahaan, you kind of need to know that bakal ada probability that this perusahaan juga besok bangkrut kok. There's that probability even though that is very small ya kayak gitu kan. So you just need to make sure that that probability is accounted for and then that goes to your expected value and that becomes your intrinsic value of the company that you invest in. Terus ketika lu belinya udah di diskon, itu akan jadi risknya akan jadi jauh lebih terjaga. And then lu juga diversify across industries kayak gitu. Because ya like it or not, as investors we have to think the worst case scenario and we cannot really think that oh ini bakal terjadi ke perusahaannya, ini bakal terjadi and therefore go all in ke perusahaan ini semuanya kayak gitu. Ya karena those events belum terjadi. Exactly, because what is the cost if your projections turn out to not be true? If the cost is your entire portfolio, then that's not a bet that you might consider to be prudent gitu. The prudent bet is always going to be, ya udah, I know that I don't know everything about the company. I know that I do not know everything about what the government is going to do tomorrow to the business that this company is actually doing. Therefore, I'm going to limit my exposure. I'm going to buy a huge discount and I'm going to diversify across industries so that kalau misalnya ada impacted industry, I'm still in the game gitu loh. I can still invest for the long term. Jadi intinya yang gue tangkap berarti nggak cuma diskonnya, tapi juga diversifikasi across industries gitu. Jadi kalau misalkan industri itu lagi dihambat sama pemerintah banget, ya udahlah gitu, tinggal cut di posisi yang lagi trouble, terus masukin ke industri yang turns out ternyata didukung gitu kan, maksudnya gitu ya. Ya, mungkin kalau gue nambah satu lagi, mental model yang gue sering suka pakai adalah gue tuh suka invest di bisnis yang simple. Saking simple tuh bisnis, kalau tuh gue tuh suka imagine kalau tuh bisnis nggak ada, impact ke kita, kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia itu gimana? Yes. Kayak perbankan ya. Contoh nih, besok nih tiba-tiba BCA hilang gitu. kayak ada jin hilang. Lu nggak bisa ke My BCA lu kayak gitu. Satpamnya yang ramah gitu, selamat datang Pak Ilau Tiung gitu. Impact-nya gimana lu pikirin aja deh gitu. Udah gitu. Kalau misalkan sampai hilang terus negaranya hancur, even si para politisi at the first place ngehambat para perusahaan kayak gini, terus kayak perusahaannya juga males untuk berusaha, terus hilang, ya udah mereka juga rugi pada akhirnya ya. It's less likely buat para politisi ini untuk bisa menghambat industrinya banget. Apalagi kalau politisinya juga ada andil dalam perusahaan. Kalau politisi ada punya saham gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya politisinya punya tabungan di. Iya, karena ini dunia kapitalis aja, simple guys. Semua orang butuh duit, semua orang mau cari duit gitu. Lebih ke kalau politisi ini saking
sampai mau menghabisi duit dia sendiri, is it worth it or not gitu kan. Ini contoh bisnis yang nggak mungkin bisa hilang lah, tambang batu bara. Lo tambang batu bara hilang, tiung gitu, nggak ada listrik di rumah lu. Gimana bos gitu? Atau enggak listrik lu jadi tiba-tiba ditagih PLN jadi kayak 3 kali lipat. Ya, Harganya. lu mau atau enggak gitu. Ini orang-orang tuh kerjaan demo buat lu nih gitu kan. I understand the nature adalah kalau misalnya ada kebijakan pemerintah yang baru, obviously we have to be critical about it. Kita harus benar-benar mencari poin-poin yang bisa kita kasih input kita sebagai lawful citizen. Kita hidup berdemokrasi kan. Cuman kalau misalnya lu dari kritis jadi sinis, it's not helpful, man. Kayak lu tuh udah nggak mau nerima konstruktif argumen apapun lagi. Betul. Kayak whatever evidence yang lu punya, lu bakal asumsi kalau misalnya ya udah everything is for the worst. That's not productive gitu loh. And what you want to build a society adalah a society around critical people yang emang punya good faith, punya good interest at heart. Tapi doesn't mean that ya udah kebijakan pemerintah apapun ya kita dukung, bla 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 bla. Tetap harus kita kritisi dengan baik. There's one more question. That is, ya nih kita bulan pertama sama bulan kedua performance-nya mantap banget. Tapi bulan 3, 4, 5, 6 it's very very difficult gitu kan dengan adanya kontroversi, situasi, terus ada perang global. How do we handle these kind of situation? Gua berusaha untuk tutup semua berita yang terlalu provokatif. Atau at least gue tuh baca berita gitu kan. Tapi yang gue baca tuh datanya. Jadi gue gak terbawa sama narasi. Menurut gue itu lebih penting sih. Karena data itu universal. Tapi bumbu-bumbu sekitar datanya itu yang berbahaya. And people make decisions not based on data. Yeah. People make decisions based on stories. Betul. That's common sense sebenarnya. Tapi people don't realize it as well. Iya. Atau kalau misalkan berita itu sama sekali gak ada datanya aja, ya udah gue tutup aja gitu. Gue gak buka lagi at all gitu. I guess the best way to do it, jangan terlalu sering buka aplikasi sekuritas kali ya. It's not helpful. Kayak itu buat tuh kayak cuman makin panik aja, gak jelas gitu kan. Kayak hari ini merah, terus besok hijau, hari besok merah lagi, besok hijau lagi. Kayak it's not worth it, man. Tapi ini buat nambahin poin lu juga sih. In the sense that the environment that we live in itu gak akan pernah permanen. Harga saham turun bukan berarti itu bakal turun selamanya ke nol. Harga saham naik bukan berarti itu bakal naik selamanya ke infinity. Kalau turun ke nol, gue gadain emas gue ya dua. Lu kayaknya lu biasanya gratis kayak gitu. Thank you. Gratis. Nol kan harga sahamnya Thank nol kan. you. Terus lu ada all these workers kerja buat lu, tiba-tiba ngasih dividen yield itu infinity kok. Saya harga sahamnya nol. Thank you. Gitu. The first month, the second month bagus. Terus third month, fourth month, fifth month, sixth month gak gitu bagus gitu kan in terms of performance. Doesn't mean that performance-nya bakal kayak begitu selamanya. Terus bakal ada saat dimana dia bakal naik lagi. Lu tarik performanya jangan kayak bulanan lah. Kayak lihat tuh tahunan gitu. Betul, lihat tahunan. Gitu. Yang penting tahunan nunggu terus asetnya. Yang penting pas lu lapor SPT, lu lihat modal lu makin gede atau enggak. Itu aja sih. Betul. Ketolong juga dari perusahaan-perusahaan kan, kita kan return dari investasi kan nggak cuma dari harga sahamnya. Kita kan return dari investasi itu dari dividen perusahaannya. Dari laba perusahaannya. Dari laba perusahaannya sendiri juga. Dan BTW dividen tuh bukan hak dari investor minoritas ya. Yang nentuin tuh company-nya gitu. And then duitnya tuh bukan datang dari kantong lu. Duit tuh datang dari company-nya, dari balance sheet perusahaan gitu kan. Jadi ketika kita realize this is real money that we are getting from the companies, it allows us to stay calm, to know that what we're investing is real, and then to know that we can stick to the process and be patient to see another day. Ya sebenarnya investasi tuh simple ya, cuman kayak jalannya tuh susah banget sih emang sih, harus diakuin. Ya simple tapi jalaninnya susah, tapi ketika very rewarding kok. Very rewarding. And then again when you invest with the people that you like, for example kayak I invest with Budi gitu kan. Oh. Ya it makes the whole journey a lot more fun, a lot more enjoyable. Rasanya ya lu harus sabar apa segala macam, jadi nggak gitu berat sih Bu. Sama find distraction saya sih, buat lu bisa nggak liatin hal-hal yang nggak guna gitu. Betul. Kalau gue main Dota. Lu main Dota ya? Gue main chess, gue main catur. Oke, cool. Thank you. Thank you. Cheers.